Pemirsa, di episode kali ini tim Fakta akan kembali membahas mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun karena seperti yang kita ketahui hingga hari ini MUI juga masih belum mengeluarkan fatwa berkaitan dengan segala kontroversi dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Di sisi lain, sejumlah pihak menyatakan tidak setuju atas apa yang dilakukan oleh MUI selama ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti penelusuran tim Fakta bersama saya, Tiara Harahap. Oleh hukum, Tuhan itu orang Tuhan. Jika ada yang mengatakan terjadi penghinaan, buktikan. Ya, kali ini saya akan menemui koordinator aksi damai yang beberapa waktu lalu ini terjadi di depan MUI berkaitan dengan sejumlah tuntutan polemik terhadap Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa yang kemudian ini menjadi dasar dari aksi damai itu kita akan langsung tanyakan. Assalamualaikum Mas Afif, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih atas waktunya Mas Afif. Saya cukup tertarik melihat kemarin aksi dari teman-teman sendiri yang menyuarakan pasak badan gitu ya, membela Pondok Pesantren Al Zaitun dengan segala polemik dan juga kontroversinya akhir-akhir ini begitu. Yang menjadi landasan untuk teman-teman akhirnya turun ke jalan, Mas Afif sendiri apa Mas? Yang menjadi landasan yang pertama adalah itu perihal hak asasi manusia. Bagaimanapun terdengar berita-berita, terdengar pandangan-pandangan, statement para orang-orang besar yang menginginkan Pondok Pesantren Al Zaitun untuk ditutup. Nah, ini kan bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini mungkin bisa dispesifik yang Mas Afif nggak setuju ini dari suara siapa? Oh, itu mungkin nanti bisa ditelusuri kembali, karena saya tidak bisa menyebutkan begitu. Tetapi memang ada pernyataan-pernyataan demikian. Nah, berkaitan dengan penutupan? Betul, berkaitan penutupan. Ini saya sangat gak setuju, karena bagaimanapun setiap warga negara itu berhak kok atas pendidikan dan pengajaran. Dan dia berhak untuk memilih tempat pengajarannya. Sehingga kita nggak boleh menutup pondok pesantren. Apalagi pondok pesantren itu sebagai sarana pendidikan nasional. Fokus aksinya berarti berkaitan dengan penutupan ya? Memang yang pertama penutupan, yang kedua juga berkenaan dengan hak asasi manusia juga, yaitu kebebasan berpendapat. Itu kan yang penting. Nah, di mana sampai saat ini kebebasan ini kan dilindungi oleh hak konstitusi. Sehingga jika ada pernyataan-pernyataan saudara Panji Gumilang, ya sudah. Jika memang ada dugaan-dugaan yang dimana mengarah kepada kesesatan, laporkan kepada pihak kepolisian dan tunggu hingga proses berjalan, kan begitu. Ada 2 LP kalau nggak salah berkaitan dengan penodaan agama dan juga penistaan, ini sedang dalam proses penyidikan. Ini menurut Mas Afif sendiri yang salah di bagian mana? Kalau untuk penistaan dan penodaan agama, ini juga sebenarnya pasal karet sebenarnya. Nah, yang kedua, saya melihat juga 10 kriteria dari MUI berkenaan dengan aliran sesat. Saya juga masih bertanya, ini di mana masuknya? Karena yang pertama itu kan dinyatakan dalam 10 itu mengingkari salah satu rukun iman. Nah, sampai sejauh ini yang saya ketahui itu saudara Panji Gumilang tuh nggak pernah kok menyatakan mengingkari rukun iman, mengingkari kitab Al-Quran, nggak pernah. Kan begitu. Mungkin nanti penodaan agamanya diarahkan kepada pernyataan Al-Quran kalamullah atau tidak, kan begitu. Yang berkaitan ada statement juga kalau Al-Quran ini dari Nabi begitu ya, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemarin juga saya sudah melihat kembali videonya itu. Nah, yang saya dapati begini, saudara Panji Gumilang tetap menyatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Dia nggak mengingkari, tapi dia tidak sepakat dengan nomenklatur atau sebutan kalam Allah ini karena bertentangan nantinya dengan akidah ketauhidan, kan begitu. Karena jika disandingkan dengan ketauhidan, laisa kamitslihi syai'un fil ardi, itu juga sepakat, selaras itu. Dalam artian kan Allah nggak berbicara dengan makhluknya. Nah, karena Allah nggak sama dengan makhluknya, kan begitu. Sehingga statementnya yang dibangun bukan dalam ranah mengkerdilkan atau menghinakan keautentikan Al-Quran, tapi justru meninggikan Al-Quran itu sendiri, kan begitu. Ini hanya saja beda pemahaman dari teman-teman yang lain, penafsirannya bagaimana, kan begitu. Salah satu yang kemudian menjadi permasalahan mungkin banyak sekali ya Mas, kalau kita berbicara mengenai polemik dari Al Zaitun ini kan banyak sekali mengenai ada statement bahwa Allah tidak bisa
ya Allah tidak bisa berbahasa Indramayu dan segala macam. Itu kan juga menjadi apa ya, poin-poin kecil yang menjadi keresahan masyarakat juga gitu loh Mas Afif. Mereka takut mereka yang nonton, kan dipublish juga ya di YouTube-nya Al Zaitun, ini nanti akan terpengaruh, pemahamannya akan berbeda. Kalau dari Mas Afif sendiri tidak terlalu mengkhawatirkan ya? Kalau dari saya sendiri begini, banyak juga memang polemiknya, apalagi yang pertama salam Yahudi dan sebagainya. Nah, jika melihat polemik ini, saya mencoba melihat dari dua sisi, Mbak. Yang pertama, jika dalam salam Yahudi itu sendiri, ini kan perlu kita pertegas. Sebenarnya yang tidak kita suka ini siapa? Apakah Yahudinya kah, apa Zionisnya? Jangan menggunakan standarisasi ganda. Nah, karena banyak kok orang yang bilang, ini lagu Yahudi, ini sesat karena pondok pesantren kok mengajarkan lagu Yahudi. Maka saya pertegas, yang sesat itu apanya? Memangnya Yahudi itu kita benci? Kan Yahudi kan juga dari Allah. Yang salah siapa? Zionisnya kan? Begitu. Ini kan artinya ada standarisasi ganda. Ini yang salah sebenarnya. Nah, Sekalipun salam-salam yang kemudian disampaikan ini bagi sebagian orang ini tidak pantas begitu ya disampaikan pada saat acara keagamaan oleh mereka yang beragama Islam. kalau masalah pantas atau tidaknya, kembali lagi ke lingkungan sekitar. Al-adatul muhakamah, bagaimana lingkungan sekitar di pondok pesantren itu melihat, kan begitu Mbak. Nah, ketika salam Yahudi, jangan kan salam. Dalam tafsir Al-Azhar sendiri pun, karangan Buya Hamka itu menempatkan kok kitab-kitab dari Injil dan Taurat ada di tafsir Al-Azhar. Yang kedua tadi perihal naik haji tidak perlu ke Makkah. Ini kan juga saya melihat kembali pernyataan beliau. Sebenarnya bukan demikian aslinya. Beliau menyatakan, jangan engkau memiliki mimpi untuk meninggal di Mekah ketika engkau naik haji. Karena bagaimanapun negaramu itu adalah negara suci juga kok, Indonesia itu. Nah, pandangan demikian ini seharusnya kan pandangan yang nasionalis. Mengapa malah diarahkan kepada pandangan penghinaan agama? Perihal Allah tidak bisa berbahasa Indramayu, ini saya jujur, saya kurang mengetahuinya videonya. Adapun yang saya lihat begini, ini persoalan ilmu kalam sebenarnya. Ilmu-ilmu membicarakan persoalan keesaan Tuhan dan sebagainya. Adapun Tuhan tidak bisa berbicara Indramayu, ini mungkin artinya itu adalah suatu usaha untuk meneguhkan keesaan Tuhan. Sebagaimana tadi, laisa kamislihi, Tuhan tuh nggak sama dengan makhluknya, kan begitu. Permasalahan ini sudah cukup lama ya Mas Afif ya, kurang lebih sudah 2 bulan ini. Masyarakat ini memberi perhatian khusus kepada Panji Gumilang, kemudian juga permasalahan Al Zaitun. Apa yang kemudian ini mendasari, mendorong Mas Afif dan juga teman-teman ini pada akhirnya oke, ini kayaknya kita harus bersuara nih sekarang. Kita melihat bahwa ini adanya dugaan-dugaan tindakan yang melebihi batas, abuse of power. Yang dilakukan oleh beberapa ormas Islam, begitu. Nah, MUI salah satunya, karena ya kemarin mungkin, yang di demo adalah MUI. Okay. Mungkin begitu. Kenapa kita melihat demikian? Sekalipun dinyatakan bahwa MUI adalah mitra pemerintah, betul. Tapi itu dalam perpres. Nah, kita melihat kembali dalam perpres itu ialah dalam pengembangan kehidupan yang islami, bukan dalam mitra sebagai pembentuk hukum. Ini harus kita lihat juga. Nah, sehingga saya melihat kembali itu nggak pernah ada namanya fatwa MUI itu sebagai namanya hukum yang harus ditaati. Dalam hierarki perundang-undangan itu nggak pernah ada. Sehingga kemarin kita pas audiensi itu kita sepakat juga kalau sebagai rujukan ya sudah kepada pemerintah rujukan. Dan kita juga minta tolong kepada ormas-ormas Islam yang lain, taati MUI, tahan masanya, kita redam, biarkan proses berjalan, kan demikian. Nah, yang kita tidak suka ini adanya gerakan-gerakan massa yang terlalu berlebihan kok. Kalau memang salah, kalian mempunyai pendapat, ya udah laporkan, selesaikan di meja hukum, begitu saja. Gerakan massa ini kan sama juga kayak yang Mas Afif dan teman-teman lakukan, artinya bukan juga MUI yang kemudian menggerakkan ini, enggak, Mas, kita enggak menuduh MUI, enggak. Keinginan mereka sendiri. Nah, untuk berkaitan gerakan massa, ini saya melihat begini. Jika memang Al Zaitun bersalah, kenapa yang didemo ke Al Zaitunnya? Kenapa nggak Kemenak? Kan begitu. Kenapa harus Al Zaitun? Al Zaitun lembaga pendidikan kok. Harusnya steril dong. Toh dalam aksi saja tuh polisi itu nggak boleh masuk ke dalam
lembaga pendidikan ketika ingin menangkap massa, kan begitu. Karena mungkin salah satu tuntutannya juga berkaitan dengan masalah yang tadi kita bilang terlalu kompleks ya, mengenai kepemilikan tanah, ada dugaan TPPU di dalam situ. Salah satu tuntutannya itu, Mas, itu juga masih belum bisa disuarakan di depan pondok pesantren langsung, kalau menurut Mas Afif. Kalau menurut saya itu nggak pantas, karena pondok pesantren itu lembaga pendidikan, bukan lembaga kenegaraan. Kalau memang mau mendemo, ya di lembaga negara, sebagaimana Kemenak, kan begitu. Nah, adapun aksi kami kemarin kan bukan aksi demo, tapi aksi mengingatkan, aksi damai. Selain pelaporan kemarin, saya juga ingin meminta juga dong, Mas, tanggapannya Mas Afif berkaitan yang paling baru ini kan dari Menko Polhukam menyatakan bahwa adanya dugaan TPPU. Teman-teman menyoroti juga nggak? Kalau tanggapan dari kami, memang jika ada dugaan, ya sudah, serahkan pada pihak kepolisian. Kita percaya kok pada pihak kepolisian. Demikian, kalau dari kami. Terima kasih Mas Afif. Iya, siap. Sudah memberikan sejumlah pandangannya terhadap kami. Kita temukan fakta selanjutnya, pemirsa. Sumbangan yang seharusnya diperuntukkan untuk yayasan, nyatanya diperuntukkan untuk pribadi Panji Gumilang dan keluarganya gitu.